Katanya mau hidup benar, tapi ada godaan dikit, langsung kalah. Sekarang dunia isinya chaos banget deh. Yang perang lah, bencana lah. Iya sih, aku lihat-lihat dunia kayaknya makin gak jelas arahnya. Takut gak sih? Takut sih, jujur. Tapi sebenarnya tuh yang serem bukan kejadian-kejadiannya tahu. Tahun depan, 10 tahun, 20 tahun ke depan gimana nih? Ya. Kita semuanya mikir, belum lagi akibat daripada keadaan ekonomi yang tidak baik itu, kejahatan juga akan tambah tentunya. Ya, karena orang mungkin nggak ada kerja dan lain sebagainya, bangsa harus makan, bangsa harus apa dan lain sebagainya. Ya. Beriman kepada Tuhan itu adalah beriman yang hidup, bukan iman kita yang mati, yang hanya Dia menunggu dan lain sebagainya, tidak. Kita yakin Tuhan akan berikan jalan, jadi nggak perlu takut untuk masa di depan. Apalagi sekarang banyak orang mempermudah dalam hal Sekarang dunia isinya chaos banget deh. Yang perang lah, bencana lah. Iya sih, aku lihat-lihat dunia kayaknya makin gak jelas arahnya. Takut gak sih? Takut sih, jujur. Tapi sebenarnya tuh yang serem bukan kejadian-kejadiannya tahu. Yang serem tuh kalau misalnya kita tuh sampai ikut kehilangan arah juga. Bener banget, bener. Iya sih, tapi gimana coba kita mikirinnya sama keadaan akhir dunia sekarang? Yang aku tahu nih, dulu murid-murid Yesus tuh juga pernah nanya soal akhir dunia. Dan ternyata jawabannya tuh sama apa yang kita alamin sekarang. Nah, pas banget. Kayaknya di pelajaran kita ada jawabannya deh untuk kondisi kita sekarang. Penasaran nggak? Penasaran banget. Cuman sebelum kita masuk ke dalam pelajarannya, aku mau ingetin dulu untuk teman-teman semua yang belum punya buku sama seperti kita, bisa banget untuk hubungi kontak Hope Channel Indonesia di bawah ini supaya bisa punya buku sama seperti kita. Bener banget. Oke, langsung aja kali ya kita masuk ke dalam pelajarannya. Dengan judul apa? Harga mahal untuk iman. Yaudah, aku baca duluan ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci oleh bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Pada waktu itu akan tampak tanda manusia, anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan menyelapkan mereka semua. Demikianlah pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Serius banget ya. Coba kayaknya aku jelasin ulang. Di sini kan diceritakan waktu itu Yesus lagi duduk di Bukit Zaitun dengan murid-muridnya, pengikutnya lah. Terus mereka ngobrol nih secara pribadi, kayak bercakap-cakap kali, gosip kali. Terus ada salah satu mereka nanya nih kepada Yesus, kapan ya akhir zaman itu terjadi? Atau apa ya tanda kedatangannya? Di situ mereka kayaknya pengen tahu deh masa depan itu bagaimana. Karena mungkin takut dan khawatir. Yesus, tapi dia nggak langsung kasih waktu, nggak langsung kasih jawaban. Tetapi dia malah bilang, hati-hati, jangan sampai kalian disesatkan. Nah, Yesus tuh juga bilang akan ada banyak orang yang datang dan mengaku sebagai penyelamat. Bahkan pakai namanya Yesus sendiri. Tapi sebenarnya menyesatkan banyak orang. Contohnya tuh, dan lalu Yesus juga menjelaskan tentang hal-hal yang akan terjadi. Contohnya akan ada perang dan kabar perang, terus bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Nah, tapi Yesus bilang semuanya itu bukan akhir, melainkan baru permulaan. Seperti tanda-tanda awal sebelum sesuatu yang lebih besar terjadi. Dan di tengah semua itu, Yesus juga kasih satu poin penting, yaitu orang yang tetap bertahan sampai akhir akan selamat. Artinya, yang penting bukan cuma percaya, tapi kita tuh harus tetap bertahan walaupun keadaan tuh lagi sulit. Dan Yesus juga bilang bahwa kabar baik tentang kerajaan Allah akan diberitakan ke seluruh dunia dulu, baru setelah itu akhir itu akan datang. Jadi bukan cuma soal kejadian besar di dunia, tapi juga tentang bagaimana manusia merespon. Tapi apakah kita akan tetap bertahan atau justru kita ikut terseret? Nah, jadi pertanyaan nih buat kita. Bener banget. Makin penasaran nggak? Penasaran sih jujur. Lebih pengen tahu fakta-fakta menariknya sih. Boleh. Siapa yang bakal jelasin kita fakta-fakta? Nah, sekarang kita akan mendengarkan Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Tahukah kamu, penganiayaan yang dialami orang Kristen zaman dulu itu berat, sampai harus menghadapi kematian yang kejam. Berbeda dengan sekarang di Indonesia, yang kita sering anggap penganiayaan sebenarnya lebih ke penolakan atau diskriminasi, bukan sampai ancaman nyawa. Di beberapa negara lain, sampai sekarang masih ada orang Kristen yang benar-benar mempertaruhkan hidup mereka untuk menyembah Tuhan. Mereka bahkan rela mati dan tetap setia. Kesetiaan kepada Tuhan itu bukan hal mudah. Ada orang yang harus bayar dengan resiko besar, bahkan nyawa mereka. Kembali lagi ke Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Sekarang kita sudah bersama dengan tamu paling spesial ini, sama Pendeta Benny Tambunan. Shalom Pendeta. Gimana kabarnya Pak Pen? Baik-baik. Baik. Kalian juga sehat. Kami juga sehat banget Tuhan. Pendeta, puji Tuhan. Nah Pendeta, kita kan udah baca nih ke dalam cerita di sahabat pertama dengan judul Harga Mahal untuk Iman. Nah, ayat intinya terdapat di Matius 24 ayat 45 dan 46. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Nah Pendeta, kan pelajaran ini kayaknya ngomong tentang akhir zaman ya. Bakal banyak bencana alam, bakal banyak hal yang terjadi yang gak kita duga. Tetapi gimana sebagai anak Gen Z gini nih, cara agar kita itu tetap tenang dan gak panik Pendeta?
anak Kenzi panik, kaget juga sih. Iya sih. Biasanya bener, sih cuek aja. jujur. Biasanya kan cuek aja kan. Anak Kenzi biasanya cuek aja mau ngapain juga. Iya. Tapi dalam keadaan seperti sekarang ini kita tahu bahwa segala sesuatunya kan berubah cepat. Perang di Teluk misalnya yang makan waktu sekian lama ini, orang bilang hanya 2 minggu lah. Habisnya katanya panjang. Semua harga tiba-tiba naik dan lain sebagainya. Segala sesuatunya membuat kita takut nih, ini gimana ke depannya nih. Ya, tahun depan, 10 tahun, 20 tahun ke depan gimana nih gitu kan. Kita semuanya mikir, belum lagi akibat daripada keadaan ekonomi yang tidak baik itu, kejahatan juga akan tambah tentunya. Ya, karena orang mungkin nggak ada kerja dan lain sebagainya, terpaksa harus makan, terpaksa harus apa dan lain sebagainya ya. Yang sudah biasa hidupnya agak baik, mereka rasa tiba-tiba harus susah payah untuk cari kerja dan lain sebagainya. Saya pikir bahwa kita kan mempunyai iman pada Tuhan. Dan Tuhan katakan dalam pelajaran kita hari ini diingatkan bahwa dunia ini tambah lama memang tambah jahat, tambah susah, memang tambah susah. Kalau tambah baik justru kita rasa bahwa ini sesuatu yang agak lain gitu ya. Memberikan pelajaran bagi kita bahwa iman kita itu bukan dilandasi oleh karena situasi. Kalau situasi baik, udah on kita punya iman. Situasi kita off, tidak demikian. Iman kita dilandasi kepada bahwa kita percaya kepada Tuhan, kita percaya pada pimpinan Tuhan, walau dunia dalam keadaan apapun, kemudian kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita. Masa-masa lalu kan udah kita lewati, ya, masa-masa lalu kita lewati, masa-masa susah, masa senang dan lain sebagainya sudah lewati. Tanda-tanda di Alkitab banyak diberikan. Kemudian contoh-contoh di Alkitab juga banyak diberikan. Dan contoh-contoh itu memberikan pada kita bahwa beriman kepada Tuhan itu adalah beriman yang hidup. Bukan iman kita yang mati, yang hanya dia menunggu dan lain sebagainya, tidak. Kita yakin Tuhan akan berikan jalan, jadi nggak perlu takut untuk masa di depan. Terus kalau misalnya bicara tentang iman, apa sih yang bisa bikin iman seseorang itu jadi dingin? Dan gimana caranya supaya bisa tetap hangat? Iya, kadangkala kita merasa iman kita itu dingin kalau kita itu mulai mengandalkan diri kita. Atau kita terlalu pede gitu. Ada Tuhan, jalan aja. Ada Tuhan. Jadi Tuhan dianggap ban serep mungkin. Kalau keadaan kejepit baru, wah Tuhan, baru Tuhan. Padahal kan tidak demikian. Kita harus tetap menghangatkan iman kita. Kita tetap yakin bahwa Tuhan akan menuntun, Tuhan akan melihara kita. Ya, banyak hal yang kita lihat di luar perkiraan kita, di luar pemikiran kita. Oh, jadinya begini ya. Ya, kadang-kadang kita nggak sangka. Oh, saya masuk di sini ya. Oh, saya bisa begini ya. Saya bisa lakukan ini. Yang tadinya kita tidak pernah pikirkan akan seperti itu. Jadi untuk menghidupkan bagaimana iman kita itu boleh terus, selain kita baca firman Tuhan, selain kita berdoa tentunya, kemudian kita bersaksi lainnya, adalah kita mengingat bahwa bagaimana Tuhan telah menuntun kita pada masa lampau itu, ya, untuk kita tidak takut ke masa di depan yang ada di hadapan kita. Dengan demikian kita yakin bahwa Tuhan akan tuntun. Tapi jangan juga kelewat pede sampai akhirnya ya mesti dilihat dulu dan lain sebagainya. Enggak juga seperti itu. Bahwa kita berdoa kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang terbaik bagi kita. Nah, Pendeta, aku mau nanya nih, kan semakin bertambahnya zaman kan banyak juga ajaran-ajaran dari luar sana. Gimana caranya kita menyaring supaya kita tahu mana yang baik, mana ajaran yang baik, dan mana yang menyesatkan? Iya, bahkan banyak hal orang memudahkan iman. Ya, maksudnya memudahkan iman, ya sudah kamu yakin aja, ya, Tuhan tuntun. Oh, saya bisa begini, Tuhan tuntun. Ya, saya bisa begini. Padahal banyak hal yang di luar itu adalah hal-hal yang menyesatkan. Saya kasih contoh misalnya seseorang yang mengatakan bahwa udahlah, Tuhan pasti akan pimpin kita. Ayo kita jalan aja, gitu. Jalan aja kemana? Nggak tahu. Tapi yakin nggak sih bahwa Tuhan memang suruh jalan? Ya, yakin nggak bahwa Tuhan punya tujuan di hadapan kita? Di hadapan kita kan kita belum tahu. Kita harus punya hubungan yang erat dengan Tuhan yang membawa kita kepada satu kehidupan memang kita yakin
Tuhan akan menuntun. Kita yakin memang itu suara Tuhan yang menuntun kita. Saya kasih contoh apa ya? Ada satu suami istri, kemudian mereka mau ke bandara, ya, di tengah jalan, kita mampir yuk ke rumah si ini gitu ya. Di tengah jalan nih, masih ada waktu kok, ya. Suami bilang, udah jalan aja. Enggak, mampir aja kita. Mereka lagi berbincang aja, mereka mampir. Pas waktu mampir ke rumah yang mereka tuju, di rumah itu rupanya hanya ada anak daripada keluarga itu. Suami istri malam-malam itu pergi karena orang tua mereka sakit parah. Jadi anaknya ditinggalin lagi tidur. Hanya 2, ditinggalin lagi tidur. Kemudian akhirnya mereka selamatkan, panggil anggota lain untuk kasih bantuan dan lain sebagainya. Tapi itu Roh Kudus menggerakkan gak sih untuk mampir dulu gitu. Padahal mereka biasanya kalau ke bandara udah lewat saja, gitu, jalan saja gitu. Kadang-kadang kita tidak mengerti, kok kita sampai sini ya, kok kita harus jalan sini ya. Harusnya kita jalannya, menurut saya ini lurus sini nih, bisa nih. Gitu. Tapi kita harus belok-belok dulu gitu ya, dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi Tuhan itu memberikan kepada kita jalan-jalan yang memang harus kita lewati, dan yang kita lewati itu memang memberikan jalan yang benar. Tapi kalau kita rasa bahwa semuanya mudah, semuanya gampang, ya, semuanya Tuhan akan tuntun, ya, dengan kalimat-kalimat bahwa ya Yesus kan sudah mati di kayu salib menebus kita. Yesus kan sudah mati di kayu salib. Tuhan itu baik, maha baik, semuanya. Dengan kalimat-kalimat seperti itu yang mungkin memperlemahkan keimanan kita, sehingga kita rasa bahwa oh iya nih yang benar nih, ini yang benar nih gitu ya. Apalagi sekarang banyak orang mempermudah dalam hal kehidupan pribadi, dalam kehidupan bersama Tuhan, dalam kehidupan peribadatan. Peribadatan gini nggak apa-apa lah, kita kesana aja, nggak apa-apa lah kita begini aja gitu, tanpa merasakan bahwa saya kan cari Tuhan gitu. Saya ke gereja mencari Tuhan, saya ke gereja bukan mencari si A, si B, si C dan lain sebagainya. Kan sering gitu ya, kita gereja sana aja yuk, ngapain? Mau ketemu si ini. Ya. Padahal gereja itu kan mau ketemu Tuhan gitu ya, ketemu Tuhan. Jadi mempermudah segala sesuatunya sehingga kita rasa bahwa iman itu gampang. Ya. Jadi jangan kita membuat bahwa sesuatu hal yang kita rasa benar itu memang benar. Selain kita punya hubungan dengan Tuhan, kita baca Alkitab dengan baik, ya, kita belajar sekolah sahabat kita dengan baik, kita akan dapatkan bahwa saya ini bertumbuh. Setelah kita bertumbuh, kita akan rasakan kok, Tuhan tuntun, ya, Tuhan akan memelihara, Tuhan akan memberikan segala sesuatunya bagi kehidupan kita. Mungkin kalau mudah-mudah aja kita rasakan kayaknya tanpa iman juga bisa kok ya. Ya, tanpa iman bisa jalan kok gitu ya. Padahal sebenarnya kita butuh tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya sering, kalau di gereja saya sering katakan demikian, ya. Kita jangan lihat dong, ya, begini, mau bangun ini, ya tanpa iman juga perpuluhannya segini, udah capek kok sebenarnya tanpa iman. Kalau mau bangun yang besar, supaya iman kita itu tahu, memang kita berdoa minta pada Tuhan, Tuhan akan kasih, ya, Tuhan akan kasih. Jadi kita harus melihat bahwa kita tidak sekedar kepada ajaran-ajaran yang mempermudah segala sesuatunya, ya, mempermudah segala sesuatunya, yang mempermudah kita punya iman seolah-olah biasa-biasa saja ataupun kuat dan sebagainya. Padahal itu ajaran-ajaran yang tidak baik. Mari berandaskan kepada Alkitab, berandaskan kepada kekuatan kita, bersandar kepada Tuhan untuk hal-hal yang kita yakin bahwa Tuhan memang menuntun kita. Kalau nggak yakin, ini jalan salah, ya udah menghindar gitu. Jangan udah salah, ikut aja yuk. Udah salah nih, jalan aja yuk. Jangan begitu. Ya langsung menghindar. Saya nggak ikut, saya sini. Saya nggak ikut, saya begini. Jadi kita langsung mengadakan satu counter terhadap hal-hal yang kita rasa bahwa ini ajaran tidak baik, melemahkan iman saya. Ini bisa menguatkan iman saya. Jadi pelajaran sekaligus teguran buat kita juga kali ya. Benar banget. Nah, tapi kayaknya sebelum itu kita mau denger dulu nih segmen dari pendapat dari teman-teman kita dalam segmen Apa Pendapatmu?
Perkenalkan, nama saya Fiona. Nama aku Tiara Kania. Perkenalkan, nama saya Kwendi Mariana Bani. Perkenalkan, nama saya Traisya Sitohang. Mungkin yang pertama iman dan yang kedua keluarga. Kenapa? Karena tanpa iman saya tidak akan bisa menghadapi masalah apapun yang akan terjadi dalam hidup saya. Yang kedua, saya memilih keluarga. Karena keluarga itu adalah kekuatan di dalam hidup saya. Karena mereka adalah orang-orang yang mendukung apapun yang akan saya hadapi di kemudian harinya. Yang pertama aku pilih iman pribadi karena gimana pun iman itu yang menjadi penuntun dalam kehidupan aku dan juga memberikan pengharapan serta kekuatan serta arah untuk mengambil keputusan dalam kehidupan aku. Kalau yang kedua, aku pilihnya keluarga karena menurut aku keluarga itu selalu mendukung, mensupport dan juga menjadi tempat pulang untuk aku. Yang pertama itu iman, karena iman itu merupakan pegangan hidup saya. Kalau misalnya iman itu hilang dari hidup saya, mungkin saya akan sulit percaya kalau Tuhan itu ada, dan juga mungkin aku akan meninggalkan Tuhan dan jauh daripada Tuhan itu sendiri. Yang kedua ada keluarga, karena keluarga itu orang yang kita sayang dan juga orang yang selalu support kita dan juga orang yang akan selalu membimbing kita setiap hari. Yang pertama, saya akan memilih keluarga karena keluarga adalah orang-orang yang telah hadir sejak awal dalam kehidupan saya, yang membesarkan, menjaga, dan menjadi bagian dari kehidupan perjalanan hidup saya. Mereka adalah tempat pertama aku belajar tentang kasih, pengorbanan, dan kebersamaan. Karena itu keluarga memiliki tempat istimewa dalam kehidupan saya. Yang kedua, sahabat. Karena sahabat adalah orang yang memilih untuk tetap berjalan bersama, mendukung saat susah maupun senang. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Jadi kita udah dengar pendapat dari teman-teman kita semua. Nah sekarang waktunya kita untuk berikan pendapat juga nih. Gimana? Kalian, apa yang bakal kalian pilih dan sampai rela berkorban untuk pilihan kalian? Yaudah, karena aku paling ujung, aku dulu deh. Iya, apa? Kayaknya yang paling aku ingin pertahankan itu yang pertama iman pribadi aku, terus keluargaku. Karena kayaknya dua hal itu menurut aku yang paling penting dari segalanya. Iman harus, apalagi keluarga yang menjaga kita. Jadi akhir zaman itu yang harus dipertahankan. Kalau menurut Katia gimana? Jujur sama, kalau aku bakal mempertahankan iman aku sama keluarga aku, of course. Kalau Kak Gaf gimana? Kayaknya berbeda kali nih jawabannya. Sama banget. Sama. Iman sama keluarga juga sih. Gak mau negara. Negara juga, cuman kan kita lagi disuruh pilih dua kan. Oh iya benar. Jadi Coba kita deh. aja. Gimana? Kalau pendeta mungkin 1, 2, 3 sama, gue samain aja deh. Oke, udah Boleh deh. banget pendeta. Kalau begitu apa nih pendeta kesimpulan dari pelajaran kita? Kesimpulan pelajaran kita pada bagian yang pertama ini, dalam triwulan yang ketiga yang kita akan masuki, maka kita dapatkan bahwa harga iman yang harga mahal untuk iman itu adalah pada akhir-akhir ini kita akan terus-menerus akan dicobai. Kita akan terus-menerus dibuat begitu menderita, kita akan terus-menerus dibuat susah, dan pencobaan itu akan terus-menerus ada. Tapi sama seperti nasihat Yesus dalam Matius pasal 24, bahwa itu baru awal-awal daripada tanda-tanda kedatangannya. Jangan sampai kita lepaskan iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita lepaskan iman kita kepada Yesus hanya karena penderitaan yang sebenarnya hanya sebentar. Sebenarnya tidak begitu lama. Mari kita berpegang kepada Yesus, mari kita berpegang pada Dia, maka kita akan tetap setia sampai Tuhan datang. Amin. 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 Gak nyangka ya sekarang kita udah di ujung dari episode kita pada kali ini. Benar-benar. Nah pendeta mungkin boleh mendoakan pelajaran kita pada episode kali ini dan teman-teman juga yang ada di rumah dan di studio juga.
Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur kami boleh kembali mempelajari pelajaran sahabat kami yang mengingatkan bagi kami untuk kami boleh tetap setia dan hari demi hari biarlah iman kami selalu bertumbuh. Kami pun boleh tetap setia dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, baik yang bersama-sama di studio maupun dalam keadaan bagaimanapun keadaan mereka. Tuhanlah yang menuntun, Tuhanlah juga memelihara. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan dan berseru pada Tuhan. Tuhan kiranya menjawab doa-doa mereka agar mereka pun boleh melihat kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Ampuni segala dosa kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Jadi teman-teman, dari pelajaran kita kali ini kita bisa lihat ya kalau jadi semoga kita itu harus mempertahankan iman kita di tengah kekeosan dunia ini. Benar. Sampai ketemu lagi teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.